Yes, namanya. Halo semuanya, selamat malam teman-teman. Baru 6 orang ya, 6.000 orang ya. Saya aku masukkan ya. Kak, boleh tanya nggak soal tugasnya yang ke-1? Sama. Boleh. Ini kan ada tugasnya yang Kak Lulu itu. Itu gimana sih maksudnya? Ini aku nggak paham ya, yang tugasnya Kak Lulu itu. Sebentar Kak. Putus-putus dia aku. Ya. Boleh diulang Kak? Gimana? Jadi pertanyaannya boleh diulang? Kan tugasnya ada 3. Kan kalau itu untuk foto, dokumen, sama tugasnya Kak Lulu itu digabung jadi 1, dikirim di apa yang di Google Drive itu ya. Ini digabung apa sendiri-sendiri tuh kalau udah selesai.
Yang nomor 1 itu kan foto. Ya, itu Terus dikirimnya. yang kedua notulen sama story. Ya, Yang ketiga tugas dari Kak Lulu. Dipisah sih Kak. Jadi mungkin bisa buat folder sendiri. Terus ini. Jadi ada ke file ya. berarti buat satu folder, tapi Hmm? diisi 3 itu tadi. Ya, iya betul. Kalau yang satu kan foto gambar. Kedua dokumen. Sebenarnya yang story itu kan DSS ya. Gambar juga ya. Atau tag aja sih nggak apa-apa. Terus sama yang ketiga, ya sebenarnya ketiga dari kalulunya langsung sih, bukan dari KFL-nya. Terus aku tanyain lagi, aku kurang ini. Kalau yang kalulu masih ini, aku nanya lagi. Jadi ya intinya folder isinya itu banyak. Misalnya foldernya nama kakak misalnya. Nah, terus di isinya tuh ya gitu ada gambar misalnya JPEG atau PNG, terus file Word atau PDF gitu. Terus sama itu buat Insta Story. Bagaimana Kak? Ini yang foto, yang foto kan bukan foto SS kan? Yang satu itu kan foto. Iya. Hmm, iya dia Ya, JPEG sih. Maksudnya foto biasa aja atau kan? selfie gitu. Mm-mm. Iya, foto biasa yang nggak apa, nggak SS ketika di webinar kan? Iya Kak, foto biasa. Oke, oke Kak, terima kasih. Iya Kak, sama-sama.
Kita tunggu sampai jam apa ya? 24.05 kelamaan deh. Tunggu 24.05 ya. Baru kita mulai. Sebelumnya aku mau nanya nih. Kalian tidak apa sampai malam caranya? Kakak-kakak. Kalau tidak apa-apa, paling mulainya jam 45 ya. 1.00.
Baik teman-teman, kita mulai saja ya. Terima kasih telah menunggu dan terima kasih juga telah hadir dalam acara GFL Next Story hari kedua dengan tema kolaborasi dengan aksi nyata untuk negeri yang akan dipandu oleh saya sendiri, Rizka Mufida, dan mohon izin teman-teman, mohon maaf saya tidak bisa membuka kamera atau on cam dikarenakan sedang terkendala jaringan. Jadi kalau teman-teman mau on cam silakan. Saya persilakan dengan menampilkan atribut lokal atau adatnya, pakaian adatnya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat malam teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Saya langsung saja izin bacakan CV pemateri kita. Yang pertama, Karizal Fahmi. Saya bacakan, saya tampilkan juga boleh deh. Nah, namanya Karizal Fahmi, ya, bisa dilihat ya. Pengalaman organisasinya bacain semua aja deh ya. Pendidikan formalnya terakhir sebagai profesi nurse Stikes Muhammadiyah Tokse Mawe 2020 sampai 2021. Pengalaman organisasinya bisa dilihat ya. Untuk terakhir 2022 sampai sekarang sebagai anggota bidang sosial dan kesejahteraan umat, pengurus cabang keluarga besar pelajar Islam Indonesia Kabupaten Biren. Pengalaman kerjanya 2022 sampai sekarang staf program Asar Humanity Aceh. Ya, ya, itu saja sih. Bisa dilihat di layar ya. Saja sih. Oke, kita langsung aja ya. Tanpa berbasa-basi lagi, kita serahkan waktu dan tempatnya kepada Kak Rizal Fahmi. Halo Kak, kita belum sapa ya. Halo Kak Rizal, apa kabar? Siap, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Gimana Kak, sehat Kak? Aman Kak, aman? Alhamdulillah. Gimana kabarnya, Alhamdulillah. Siska? Alhamdulillah Kak. Yang lain gimana? Sehat semua kan? Serta Alhamdulillah sehat. Sehat, Kak. Alhamdulillah. ini gimana rencana untuk sistemnya sekarang langsung dimulai atau kenalan dulu? Boleh Kak, kenalan dulu boleh? Boleh ya. Terima kasih, Ya, Siska. akrab. Bismillahirrahmanirrahim. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah.
puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan untuk malam hari ini berkumpul bersilaturahmi, tidak yang apa namanya webinar formal lah, mungkin lebih ke diskusi nanti karena saya lebih suka untuk yang diskusi, materinya mungkin sedikit, nanti jika ada kawan-kawan yang ingin menanyakan tentang materi itu baru nanti mungkin dari moderator bisa langsung kita diskusikan karena nggak terlalu panjang nanti materinya. Untuk kawan-kawan semua, perkenalkan nama saya Rizal Fahmi seperti yang sudah dikenalkan oleh saudari Rizka tadi. Untuk saat ini saya berdomisili di Provinsi Aceh, tepatnya di Kota Banda Aceh. Karena saat ini bekerja dan aktif sebagai relawan dan juga staf program di Asar Humanity. Mungkin nanti jika saat penyampaian materi, kalau memang suaranya hilang atau kurang kedengaran, minta langsung dikabari karena ini di warkop agak rame ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau berbagi layar bisa? Bisa, Kak. Kakak sendiri bisa. Saya bisa. Semua bisa. Siap-siap. Ya sudah saya siapkan untuk PPT-nya. Nah, kelihatan tuh PPT-nya. Aman, Kak, kelihatan. Terlihat. Mana? Baik, kita mulai ya. Untuk materi malam hari ini, saya diamanahkan oleh kawan-kawan di GFL untuk memberi materi tentang aksi ya. Nah, gimana sih pengertian untuk kata kerja aksi itu sendiri? Mungkin bisa dibaca ini karena agak sedikit panjang. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, aksi ialah kegiatan melakukan sesuatu yang dilakukan atau diperbuat. Arti bahasa kata yang menyatakan proses perbuatan dan tindakan secara umum dan dapat didefinisikan sebagai kelompok kata yang menyatakan suatu proses, perbuatan atau tindakan keadaan dan kegiatan dinamis lainnya. Jadi aksi itu juga berkaitan dengan beraksi. Dengan kata kerjanya itu beraksi. Yaitu bergerak melakukan sesuatu, yaitu atau bertindak atau juga bertingkah laku yang dibuat-buat atau berlagak. Nah, itu dari kata kerja menurut KBBI. Nah, kenapa nih kita sangat penting untuk membuat rencana aksi? Karena rencana aksi sangat penting dibuat di awal karena dari situlah kita dapat menganalisa berbagai goal dan tujuan yang menjawab problem statement, objektif, aktivitas, hingga eksekusi kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan terkait perubahan yang akan kita lakukan. Nah, jadi aksi ini berkaitan dengan perubahan nantinya. Setiap ada aksi, berarti akan ada perubahan selanjutnya. Dari rencana aksi pula, kita akan memiliki arah yang jelas atas awal dan akhir perubahan tersebut. Nah, jadi nanti di akhir nanti akan ada perubahan dari yang awal. Nah, karena kita melakukan sesuatu. Jadi ini awal, ini aksi yang di tengah, ini hasil yang didapat dari aksi tersebut. Selanjutnya, rencana aksi juga bisa mempresentasikan proses perubahan yang dinamis. Jika diperlukan, kita juga dapat mengakomodasi perubahan saat informasi baru muncul. Nah, dia seiring berjalannya suatu aksi itu pasti ada informasi yang kita dapat atau ada masukan yang kita peroleh. Apabila memang perencanaan dari awal itu sudah matang, jadi setiap masalah yang kita dapat di pertengahan aksi, insya Allah itu bisa kita minimalisir hal-hal yang tidak diinginkan karena kita sudah membuat rencana aksi di awalnya. Nah, ini untuk contoh aksi nyata. Contoh aksi nyata ini
adalah sesuatu yang sudah pernah terjadi oleh nenek moyang kita terdahulu atau oleh pendahulu kita, yaitu pejuang kemerdekaan Indonesia memakai bambu runcing untuk melawan penjajah. Itu setiap aksi yang kita lakukan itu sudah mempunyai niat dulu dari hati. Kita siap untuk tidak mundur pada saat kita sudah melakukan sesuatu. Nah, seperti nenek moyang kita dulu berperang itu cuma menggunakan bambu runcing. Dijajah oleh Belanda, dijajah oleh Jepang. Mereka tidak tahan dengan penjajahan karena penjajahan itu seseorang yang menduduki tempat kita lalu dengan seenaknya, dengan sewenang-wenangnya itu memerintahkan kita atau juga meminta kita untuk melakukan hal-hal yang mereka inginkan dan juga merampas hak kebebasan kita. Sehingga dilakukanlah aksi. Siapa yang lakukan aksi ini adalah orang-orang nenek-nenek moyang kita terdahulu itu. Meskipun hanya dengan bambu runcing, mereka melawan penjajah yang sudah agak modern ya. Mereka memakai senjata. Selanjutnya, nah ini yang dihasilkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Karena apa? Karena ada aksi tadi. Nah, sebelumnya itu fase pertama itu dijajah. Nah, pada saat dijajah, mereka melakukan perlawanan, mereka melakukan aksi, sehingga dihasilkan outputnya yaitu proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus tahun 1945. Itulah yang dihasilkan dari aksi yang dilakukan oleh orang-orang tua kita terdahulu. Selanjutnya, setelah kemerdekaan, ada aksi patungan dari rakyat. Mungkin kawan-kawan ada yang sudah tahu ini. Nah, ini adalah pesawat Dakota RI-001 Selawah. Ini nama pesawatnya. Dikenal sebagai pesawat angkut pertama yang dimiliki oleh Indonesia sekaligus pelopor penerbangan sipil nasional, Indonesia Airways. Pesawat ini memiliki sejarah yang unik lantaran dibeli dari hasil sumbangan dana rakyat Aceh pada tahun 1948. Ini saya tidak menapik kemungkinan masih banyak juga pengorbanan yang dilakukan oleh masyarakat provinsi yang lain. Nah, cuman karena lebih paham dengan sejarah ini, bukan lebih paham maksudnya, saya mengerti sedikit tentang sejarah ini, maka saya ingin menceritakan sedikit tentang aksi ini. Nah, ini aksi yang dilakukan pasca kemerdekaan. Pada saat itu ekonomi belum stabil, kita masih agresi militer juga, penjajah masih balik ke Indonesia. Nah, jadi pada saat itu pesawat Dakota ini dibeli dengan cara patungan. Datanglah Presiden Soekarno itu ke Indonesia, saat itu dipimpin ke Aceh, saat itu dipimpin oleh Daud Berih itu di Taraja, sehingga dihadirkan semua masyarakat. Pada saat itu diminta untuk menyumbangkan hartanya untuk pembelian pesawat pertama Republik Indonesia supaya memudahkan presiden dan juga pejabat tinggi negara melakukan kunjungan kerja, melakukan baik kunjungan kerja ke daerah maupun ke luar negeri, itu tujuannya untuk memfasilitasi dan juga meyakinkan negara-negara lain juga bahwasanya kita sudah merdeka. Mungkin ada cerita unik juga di balik ini. Presiden Soekarno tidak mau makan waktu itu. Waktu sampai di Aceh, Presiden Soekarno itu nangis tidak mau makan, meminta kepada Daud Berih supaya mau untuk disumbangkan sedikit dari harta masyarakat yang di Aceh itu untuk pembelian pesawat. Maka disanggupi oleh Daud Berih sehingga diturunkan kepada ule-ule balang yang ada di Aceh itu. Ule balang itu pengertian dari pemimpin ya, pemimpin wilayah-wilayah yang di Aceh, yaitu yang ada di daerah-daerah, di kabupaten-kabupaten, sehingga terkumpullah, dibelilah dua pesawat, yaitu RI 001 dan pesawat Dakota RI 002 Selawah. Selawah ini adalah nama gunung yang ada di Aceh. Nah, seperti itu mungkin sedikit sekilasnya. Ini adalah aksi yang dilakukan oleh satu orang yang pertama, itu Soekarno. Soekarno yang menggerakkan, Soekarno yang meminta, Soekarno yang memang mempunyai gagasan itu datang ke Gubernur Aceh, sehingga rakyat Aceh itu mau karena ada aksi yang pertama yang dilakukan oleh Soekarno untuk datang ke Aceh dan meminta untuk membantu Indonesia. Selanjutnya inilah replika
dari pesawat Dakota RI 001 saat ini diletakkan di sebuah lapangan hijau di Kota Banda Aceh, yaitu di Blang Padang. Inilah pesawatnya yang ada di Blang Padang sekarang. Nah, ini masuk nih. Dulu itu orang tua yang bergerak. Nah, ini sekarang kita nih, anak-anak muda di Indonesia melakukan contoh aksi kecil yang memang berdampak. Ini tidak tidak apa ya, tidak besar sebenarnya aksi ini. Ini merupakan aksi penggalangan donasi yang dilakukan oleh kawan-kawan Satria dan Asar Humanity Aceh itu untuk semua isu kan. Kalau yang sekarang mungkin isunya sedang isu Palestina. Jadi kita membantu rakyat Palestina untuk memerdekakan Palestina. Tapi kalau sekarang yang mereka butuhkan adalah makanan di sana. Oke, kita lakukan penggalangan donasi karena kita rakyat kecil ini, kita anak-anak muda ini hanya mampu melakukan ini mungkin sekarang untuk kemerdekaan Palestina. Tapi setingkat presiden, dia bisa melobi. Mungkin baru kemarin kita lihat menjumpai presiden-presiden, termasuk presiden Amerika, untuk melakukan gencatan senjata, berhasil. Tepat pukul 1 siang waktu Indonesia kemarin, itu dilakukan gencatan senjata antara Hamas dan juga Zionis. Nah, itu contoh aksi juga yang dilakukan oleh presiden yang sekarang. Itu berhasil sehingga bantuan juga bisa masuk. Kita hanya bisa berperan mungkin ya sekecil ini dulu. Kita belum punya jabatan untuk berperan yang lebih besar. Kita belum punya jabatan untuk lobby-lobby ke luar negeri. Tapi di dalam negeri kita bisa mengumpulkan donasi dengan sebanyak-banyaknya untuk kita kirimkan ke saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Jangan hanya aksi, tapi aksi juga berimbang dengan kolaborasi multisektor. Nah, mungkin nanti kalau untuk kolaborasi akan dijelaskan oleh pemateri yang kedua nanti. Tapi inilah contoh dari yang dihasilkan oleh aksi tadi, melakukan kolaborasi dengan relawan yang ada di Gaza, Palestina, sehingga yang 1.000, 2.000 tadi patungan ini bisa kita sumbangkan untuk masyarakat yang ada di Palestina. Ini antara mereka mau senyum, nah ibu yang di bawah ini antara mau senyum, mau sedih, mereka senang dengan masyarakat Indonesia masih ada saudaranya yang jauh di sini, masih peduli dengan mereka. Tapi mereka di sana hari ini terjajah, hari ini tidak ada makanan di sana, pengungsian juga seadanya. Ini contoh aksi kecil yang dilakukan oleh anak-anak muda Aceh hari ini, dan juga anak-anak muda di beberapa daerah di Indonesia, hampir seluruhnya kita lihat itu melakukan aksi-aksi yang seperti ini. Jangan berpikir itu tidak berdampak, itu sangat luas dampaknya. Seperti saat dahulu Nabi Ibrahim, saat dahulu Nabi dibakar, tapi apa? Datang semut, datang burung. Mereka kecil, tapi mereka di mana hari ini mereka berpihak. Mungkin donasi yang kita berikan sangat kecil, dan juga kita membantu untuk penggalangan itu sehingga menjadi besar dan hari ini bisa disupport makanan untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Jadi apa inti dari sini adalah lakukan aksi meski kecil karena itu akan berdampak. Jangan takut melakukan aksi sekecil apapun karena itu sangat berdampak, akan ada outputnya. Mungkin seperti itu untuk pemaparan materinya. Ada pertanyaan atau bagaimana? Saya serahkan ke Rizka selaku moderator. Baik, Kak. Masya Allah, tabarakallah. Untuk materinya, Kak Rizal. Mungkin langsung aja teman-teman, jika ada pertanyaan bisa raise hand atau tulis di kolom chat, kolom komentar ya. Apakah ada pertanyaan? Untuk Kak Amma, Kak Ceria, Kak Dwi.
Kak Kesha, Kak Rosa, Kak Umu, Kak Husni. Sambil nunggu. Nih, aku mau bertanya deh, Kak. Oh, Kak Husni nanya nih. Silakan, Kak. Mau dibacain dulu, Kak. Ya, aku bacain ya. Aksi yang sulit dan mudah menurut kakak itu bagaimana? Pertanyaan dari Kak Husni nih, Kak Rizal. Silakan dijawab waktu dan tempat. Langsung jawab aja ya, Kak ya? Boleh. Aksi yang mudah dan solid ya dari Kak Husnul ya. Aksi yang mudah itu adalah aksi yang pertama itu adalah perencanaan dulu. Kita sebelum melakukan apa-apa itu kita harus mempunyai rencana dulu. Uh, contohnya apa nih dulu? Aksi apa yang akan dilakukan? Anak Kak Husnul. Mungkin kalau yang mudah itu adalah sesuai dengan isu yang kita lakukan sekarang. Kalau memang kita, kalau tadi contohnya tentang Palestina, kalau contohnya tentang Palestina, yang sangat mudah kita lakukan sekarang adalah kalau kita mampu menjadi untuk relawan, tidak harus relawan yang terjun langsung ke Palestina atau terjun ke tempat bencana-bencana yang lain itu, minimal sekali kita itu share tentang berita, selanjutnya share tentang pengumpulan donasi dari lembaga-lembaga yang memang mempunyai izin. Jangan nanti timbul masalah lagi. Kita setiap beraksi itu pasti ada masalah. Masalahnya apa? Kalau memang kita share tentang lembaga-lembaga tidak berizin, nanti kita yang salah. Nah, jadi kita cek dulu sebelum beraksi itu kita cek dulu, kita validasi dulu. Apabila memang sudah aman, sudah tervalidasi semua, oke, lakukanlah aksi itu. Yang pertama itu bisa dengan kita yang memang membantu terlebih dahulu. Kita langsung yang membantu apa yang bisa kita bantu. Sekecil apapun yang kita bantu itu sangat berdampak untuk saudara-saudara kita yang terkena musibah. Apabila memang selanjutnya kita mempunyai tim atau kita belum mempunyai tim, ayo ajak kawan-kawan kita, ajak semua kawan-kawan yang memang sevisi dengan kita. Karena saya yakin seperti ini, kita tidak akan Allah pertemukan itu dengan orang-orang yang tidak sevisi dengan kita. Karena kenapa? Kalau kita sudah uh, keluar misalnya, kita tidak akan ngobrol dengan orang yang sevisi dengan kita itu sangat lama. Tapi kalau memang kita sudah diskusi dengan lama, mereka mungkin sudah sevisi dengan kita, tinggal kita satukan visi ini untuk menjadi tujuan akhirnya itu tujuan bersama, bukan lagi tujuan personal. Kalau memang sudah dihasilkan tujuan bersama di situ di hasil diskusi, selanjutnya kita sepakati aksi-aksi apa yang kita lakukan. Yang pertama adalah yang sangat terpenting ya, yang sangat terpenting untuk melakukan aksi itu, apabila aksi itu bersama dengan tim, kita harus solid dulu. Kita harus samakan tujuan akhir dulu, apa yang ingin kita capai. Kalau itu sudah bisa kita diskusikan sampai dengan tujuan akhir yang ingin kita capai, ini insya Allah untuk pergerakannya sangat mudah karena kita sudah satu tujuan. Oke, seperti itu Rizka. Saya kembalikan. Baik, terima kasih. Masya Allah. Oke, yang lain tidak ada nih bertanya. Mungkin aku aja kali ya, Kak, yang bertanya. Boleh Rizka, silakan. Sambil nunggu yang lain, barangkali nanti ada pertanyaan gitu. Kan kita lagi isunya Palestina ya, yang rame ya. Mungkin ada Palestina nih untuk kita sendiri nih, Kak. Biar tidak terlalu membebanin diri.
Maksudnya kepikiran tentang Palestina, aksi apa yang kita bisa lakukan untuk diri kita sendiri gitu, untuk di rumah atau mungkin untuk apa Indonesia misalnya gitu. Aksi yang di tengah isu Palestina kita kan paling bisa bantu share apa tentang tadinya katakan gitu kan hal kecil untuk Palestina. Terus selain itu juga kita kan perlu hal yang lain untuk kehidupan kita sendiri gitu. Nah, gitu kan menurut kakak nih. Paham nggak pertanyaannya? Paham, paham, paham. Siap. Mungkin Sip. coba jawab lah. Kalau memang Ya, nggak paham nanti kalau melenceng di ini kan lagi kita diskusikan. Nah, siap, siap, kalau siap. kita mulai dari rumah, untuk yang sekarang itu berperang tidak hanya di medan perang, tapi kita berperang sekarang itu melalui media sosial. Makanya ada sekarang yang namanya gerakan jihad via media sosial. Nah, sangat mudah itu kita share informasi-informasi yang benar yang terjadi saat ini di negara di tanahnya para nabi. Kita share berita itu dengan seluas-luasnya. Karena apa? Sekarang saat ini saya sendiri menjumpai kawan saya yang diajak menjadi buzzer Zionis itu dibayar dengan harga yang sangat fantastis. Satu post feed IG dia dibayar dengan harga yang sangat fantastis. Dia sebulan itu bisa mendapatkan penghasilan yang luar biasa hanya dengan post berita dari Zionis Israel. Tapi kalau kita hari ini tidak dibayar kita oleh Palestina, kita tidak dibayar oleh Hamas. Tapi apa? Kita berpihak kepada kebenaran hari ini, kita berpihak dengan sesuai dengan yang hati kita lihat. Sekarang yang terjadi di sana bukan hanya lagi peperangan, tapi di sana adalah genosida. Kita share berita itu, itulah aksi sekecil-kecilnya aksi yang bisa kita lakukan. Selain doa ya, kita terus terus berdoa untuk keamanan di sana dan juga kemudahan saudara-saudara kita di sana. Yang dibutuhkan juga hari ini kita share seluas-luasnya info terbaru juga dengan aksi kecil nih, aksi kecil sambil kita tiduran aja, kita mainkan jempol kita share berita seperti itu, banyak para Zionis-Zionis itu terkena mentalnya. Eh, pasukan julidiyah, pasukan julidnya netizen Indonesia itu tidak melulu tentang keburukan ya, ketika ada suatu kasus yang memang menyerang apa gitu misalnya. Tidak hanya di Indonesia terkenal julidnya, tapi sampai ke luar negeri. Itu banyak sekali juga sekarang. Nah, itu setiap kita melakukan aksi pasti ada tantangannya, pasti ada masalahnya. Salah satu masalah kalau kita jihad di media sosial itu sekarang, kita share berita tentang Palestina itu, akun kita dibanet. Akun kita itu dihapus, postingan kita dihapus, akun kita dihilangkan segala macam. Itulah tantangan. Nah, makanya setiap kita melakukan aksi itu sudah ada tantangan yang akan kita hadapi di depan. Nah, pertanyaannya, apakah kita siap untuk melakukan aksi itu sampai dengan tujuan akhir atau tidak? Nah, makanya setiap aksi yang akan kita lakukan, kita harus ada tujuan akhir dulu. Kalau nggak ada tujuan, ngapain kita lakukan hal-hal yang mungkin menurut kita lah bikin capek aja lah, bikin ini aja. Tapi kalau memang sudah ada tujuan akhir, kita belum sampai nih ke tujuan. Kita sedang melakukan perjalanan misalnya. Kalau belum sampai ke tujuan, ya kita akan terus melakukan perjalanan itu sampai dengan ke tujuan. Jadi untuk Rizka, hal kecil yang bisa kita lakukan saat ini, seperti kawan-kawan GFL kemarin, kawan-kawan komunitas online kemarin, menggalang donasi, itu sudah sangat luar biasa itu. Dengan kita share berita, info, kita juga menggalang donasi, itu dua aksi yang memang sangat-sangat berdampak untuk saudara kita di Palestina. Mungkin seperti itu Rizka. Mungkin ada juga pertanyaan yang di kolom komen ini. Baik, Kak. Ya, terima kasih, Kak. Kolom komen gimana? Saya bacakan terus atau gimana? Bentar. Mungkin dari orangnya kakaknya langsung bisa open mic Kak Kesha dulu. Kak Kesha Adia.
nanya langsung atau mau dibacain aja? Apa-apa mungkin karena udah ada pertanyaan kita bacain aja Rizka. Udah, sip. Dibacain aja ya. Oke, dari Kak Kesha Adia. Hai Kak Rizal, aku izin bertanya ya. Bagaimana cara kita memulai untuk berpartisipasi di aksi kecil atau besar tersebut? Soalnya aku kurang tahu banyak komunitas-komunitas seperti itu. Menurut kakak, bagaimana caranya aku memulai tersebut? Oke, siap. Terima kasih pertanyaannya Kak Kesha Aditya. Nah, untuk memulai ya. Nah, hari ini kita kan sudah berkesempatan nih dipertemukan pada malam hari ini untuk diskusi bareng. Kita dipertemukan nih karena kita satu visi, satu misi dan tujuan ini kita dipertemukan malam ini. Yaitu mungkin sebelumnya belum tahu, mungkin saya sedikit penjelasan tentang lembaga tempat saya bernaung hari ini, yaitu lembaga Asar Humanity. Hari ini kita sudah ada berkantor 5 kantor cabang di Indonesia, di Aceh, di Medan, Sumatera Utara, di Padang, Sumatera Barat, di Yogyakarta, dan juga di Jakarta dengan pusatnya di Depok, dan juga 2 kantor representatif di luar negeri, yaitu di Turki dan juga di Gaza, Palestina. Nah, hari ini kita sudah dipertemukan, Kak. Kalau seandainya nanti butuh bagaimana bergabung untuk pertama dulu ya. Yang penting kita sudah masuk dulu ke dunia itu. Nanti kita akan kenalan dengan lebih ramai orang. Kita akan kenalan dengan lebih banyak orang yang memang berkecimpung di situ. Kalau memang tertarik untuk bergabung, silakan nanti bisa menghubungi saya. Saya juga ada di grup peserta. Nanti dicari aja nama saya. Insya Allah nanti silakan saya akan kirimkan link atau bisa buka sendiri di Instagram itu @asarumaniti_Aceh. Nah, di situ nanti akan ada informasi-informasi Kak. Nah, mulai aja dari hal-hal kecil seperti itu. Nanti dengan share berita dan informasi dari kita, insya Allah itu sudah berita yang sudah valid ya. Sudah kita cek kebenarannya. Semoga hal kecil yang kita lakukan dengan seperti Kak Rizka bilang tadi, julid fisabilillah ini, tapi kita bukan julid yang bagaimana, bukan menggunjing atau apa, tapi kita share berita yang memang ini yang terjadi di sana. Ayo Kak, sama-sama kita kita gerakkan ini. Mungkin seperti itu Kak Kesha. Kak, izin bicara lagi ya. Berarti abis ini kalau aku Hmm. nge-PC kakak untuk nanyain soal Hmm. tadi, boleh? Boleh, silakan, silakan. Oke, makasih Kak. Ya, sama-sama. Oke, lanjut Kak. Kalau mau on mic sendiri bisa, Kak. Untuk pertanyaan selanjutnya Kak dari Kak Amah ya. Mau aku bacain lagi boleh. Aku masuk gak? Masuk, Oh, masuk. masuk. Oh ya. Ayo, ulang, 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 ulang. Halo Kak, izin bertanya ya. Seperti yang Kakak bilang tadi, jika ingin melakukan aksi bisa dimulai dari perencanaan grup. Untuk melakukan aksi bisa dimulai dari bagaimana cara bisa menggerakkan orang-orang untuk melakukan aksi tersebut. Yang pertama kita cari kawan-kawan kita yang sefrekuensi.
Nah, itu sangat boleh. Atau sekarang sudah sangat gampang juga. Banyak influencer, banyak juga orang-orang tokoh ya, tokoh-tokoh di sana, di luar sana yang memang membangun di awal kita banyak kenal, tapi ujung-ujungnya kan yang terus bersama dengan kita itulah orang-orang yang sevisi dengan kita. Kalau memang mau nanti seperti Kak Kesha juga nanti silakan nanti. Kita kita sharing lagi tentang hal ini. Semoga yang kita lakukan ini tidak hanya sebatas kita ngomong malam ini untuk aksi. Kita aksi kecil, aksi besar segala macam. Ayo kita mulai dengan aksi yang kecil. Setelah ini lakukanlah aksi yang memang tidak hanya dengan kasus Palestina yang sekarang, tapi masih banyak kasus di tempat kita. Kemiskinan misalnya, bencana alam segala macam. Kenapa saya lebih ngomong ke kemanusiaan? Karena beberapa tahun belakangan saya sudah aktif di dunia kemanusiaan. Makanya kalau berbicara aksi, saya langsung berbicara langsung tentang aksi kemanusiaan. Mungkin seperti itu Kak Amah. Siap, sama-sama Kak Amah. Mungkin Rizka bisa langsung saya baca nih untuk Umu Faiz. Boleh, boleh. Untuk dari pertanyaan Umu Faiz ya. Lalu Kak, untuk bidang politik gimana ya? Apalagi kan ada hukum yang bisa nih Kak. Bagaimana cara kita membawa aksi untuk menentang ini dan memulainya jika terkadang suara rakyat kecil tidak didengar. Sebenarnya suara rakyat kecil itu sangat terdengar ya. Sangat terdengar oleh orang-orang besar di luar sana. Tetapi apakah ditanggepin atau tidak? Nah, itu pertanyaannya. Kita hari ini sangat banyak ya rakyat kecil yang bersatu seperti kemarin di Monas, hampir 2 juta orang kalau tidak salah, atau 1 juta orang itu berkumpul di Monas itu untuk melakukan aksi orasi oleh beberapa tokoh juga, yang ujung dari aksi itu adalah menuntut Palestina merdeka. Itu adalah aksi kecil yang dilakukan perorangan, berkumpul dengan orang-orang yang sefrekuensi, sehingga jutaan orang yang hadir di sana itu adalah dari orang-orang kecil yang berkumpul dengan apa? Dia share di media sosial, dia ajak kawannya segala macam, sehingga jutaan yang berkumpul pada hari itu untuk melakukan suatu aksi untuk menuntut Palestina merdeka. Seperti itu mungkin Kak. Saya kembalikan kepada Rizka. Oke, sudah cukup semua Kak. Kamu, Kak Ama, Kak Keisha, atau kakak yang lain mau bertanya, Kak Rosa, Kak Dwi, Ceria. Mungkin kalau nggak ada pertanyaan sebelum masuk ke materi kedua nih Rizka, boleh mungkin foto lu sekali karena sebentar lagi izin pamit duluan dari webinar, melanjutkan perjalanan. Oke. Allah. Kakak ini ya. Kakak bisa lihat chat dulu. Boleh, boleh Rizka, boleh, boleh, Boleh. boleh. Tidak apa nih Kak? Aman, bisa, insyaallah. Oke. Siap. Alhamdulillah. Oke.
Baik, kita tutup untuk materi aksi kita dan kita lanjut lagi dan kolaborasi. Sebelumnya mohon maaf semuanya atas kendala hari ini yang sebenarnya banyak banget ya. Dari tadi awal mulai juga sedikit mundur, terus juga sekarang harusnya pemateri duanya kan beda orang, cuman karena ada kendala listrik yang padam, jadi tidak bisa membersamai kita. Jadi kita lanjut lagi bersama Kak Rizal ya. Tidak apa-apa ya. Kak Usni tidak apa-apa, Kak. Jadi Kak Rizal sekaligus membawa materi kolaborasi. Ya, boleh ya, Kak? Sip. Ya, Kak Usni ya. Udah. Oh, Kak Rizal mau jalan-jalan, Kak? Ya, halo Kak Rizka. Iya, halo, Kak. Bagaimana? Ini kalau misalkan Kak Rizalnya berkenan nggak apa, tapi tadi Gak saya apa-apa, dengarnya ini Kak Rizal mau keluar kalau nggak salah ada acara. Bagaimana Kak gak Rizal? apa-apa, bisa dilanjutkan. Maksudnya udah ada pematerinya, Rizka. Lagi terkendala pematerinya. Padam listriknya, Oh, jadi tidak bisa hadir oh nggak sepertinya. bisa join ya. Mungkin bisa dilanjutkan sedikit lagi, nggak apa-apa. Karena kasihan juga kawan-kawan yang sudah hadir kan. Ya, betul, Kak. Ya, terima kasih, Kak. Baik, Oke, kita ini lanjut. langsung dilanjutkan. Ya, baik, kita lanjut ke kolaborasi. Waktu dan tempat silakan, Kak Rizal. Siap, terima kasih Kak Rizka. Mungkin ini agak mendadak ya. Tapi tidak apa-apa, semoga bisa maksimal. Saya tidak menyiapkan PowerPoint karena barusan saja diminta untuk menyampaikan tentang kolaborasi. Mungkin mengulang yang tadi kita sampaikan. Sebenarnya dari paparan materi yang sebelumnya itu juga sudah menyangkut dengan kolaborasi. Karena kenapa? Aksi-aksi kecil yang kita lakukan tadi, seperti contohnya itu kemerdekaan, atau merebut kemerdekaan bangsa Indonesia, itu tidak akan bisa tanpa kolaborasi multisektor. Nah, itu tadi ada di materi. Multisektor itu bagaimana maksudnya? Itu untuk melawan penjajah itu dengan bambu runcing tidak akan mudah. Jika memang tidak ada kolaborasi anak muda, orang tua, ya, dengan apa namanya, orang yang punya bambu juga terutama ya, orang yang meruncingkan bambu. Setelah itu orang yang menyediakan peralatan perang, orang yang menyediakan stok logistik untuk peperangan, orang yang menyediakan dirinya, mengabdikan dirinya untuk medis di peperangan. Itu tidak akan bisa mencapai tujuan kemerdekaan apabila tidak ada kolaborasi semua orang. Contoh yang terjadi pada hari ini juga tentang kasus Palestina, tidak akan datang dengan sendirinya bantuan ke Palestina itu tanpa ada orang-orang jauh dari negeri Palestina itu menjumbangkan sedikit hartanya itu sehingga menjadi gunung yang besar. Maksud gunung yang besar adalah sehingga menjadi truk besar hari ini di sana yang masuk melalui jalur Rafah perbatasan Palestina dengan Mesir itu sehingga masuk bantuan besar. Itu tidak akan terjadi apabila tidak ada kolaborasi. Contoh kolaborasinya adalah kita hari ini hanya mampu menggalang donasi di Indonesia, terutama di daerah kita, melalui online juga kita publis. Sehingga setelah terkumpul donasi, kita kirimkan ke lembaga-lembaga yang mempunyai kredibilitas, yang mempunyai izin dari negara juga. Selanjutnya dari lembaga tersebut, mereka sudah menjalin hubungan kolaborasi dengan lembaga dan juga atau membuka kantor cabangnya di jalur Gaza Palestina. Sehingga dikirimkan ke sana langsung untuk bisa diimplementasikan. Itu sudah termasuk dengan kolaborasi. Jadi jangan bergerak sendiri. Itu bergerak sendiri itu tidak akan mungkin ya. Karena kita orang-orang biasa-biasa saja, orang-orang besar juga seperti tingkatnya sudah tingkat presiden. Mereka melakukan kolaborasi, itu melakukan rapat OKI kemarin, itu perwakilan dari negara-negara Islam. Mereka melakukan pertemuan sehingga pertemuan itu berhasil.
mendesak hari ini Zionis untuk melakukan gencatan senjata selama 4 hari untuk masuk bantuan ke sana. Itu yang pertama, lembaga-lembaga kemanusiaan mensupport bantuan pangan ke sana, bantuan yang dibutuhkan. Negara hari ini mendesak Israel untuk gencatan senjata dengan Hamas. Itu yang dimaksud dengan kolaborasi multisektor. Semua hari ini bergerak. Kenapa kita ambil contoh yang hari ini? Ini adalah keimanan kita gitu, untuk membantu saudara-saudara kita di sana. Selanjutnya, ini isu yang sedang hangat. Makanya kalau kita sampaikan tentang ini mungkin mudah dimengerti langsung karena ini sedang hangat-hangatnya. Nah, tanpa kolaborasi, tanpa aksi yang pertama, setelah itu kolaborasi yang dilakukan oleh semua orang, mungkin ini tidak akan terjadi. Tapi semua ini terjadi, yang utama sekali adalah berkat dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seperti itu aja Rizka. Karena tidak ada powerpoint-nya juga, langsung saya rangkumkan aja tadi. Saya kembalikan. Kak, terima kasih untuk pemaparan materinya. Mungkin kita lebih ke sharing-sharing aja, atau ada pertanyaan silakan raise hand atau ditulis lagi. Nah, ya udah sambil nunggu. Aku duluan deh yang nanya. Nanti ini untuk memancing yang lain. Untuk memulai kolaborasi. Mungkin 2 pertanyaan aja Rizka ya. Oh, Batasi aja. dibatasi ya? Siap Kak, baik. Langsung aja mungkin 10 menit lagi ya. Izin pamit. Siap. Saya mau tanya nih Kak, untuk memulai kolaborasi itu bagaimana bagusnya ya Kak? Maksudnya kayak untuk berkolaborasi dengan hal yang besar gitu. Menurut Kakak, gitu aja deh kayaknya pertanyaannya. Silakan Kak. Untuk berkolaborasi dari hal kecil yang besar. Maksudnya berkolaborasi dengan hal yang besar gitu, misalnya organisasi besar. Itu mungkin kita langsung join dengan mereka Rizka. Sekarang sudah ada wadahnya, sudah ada perhimpunannya. Kita join saja ke sana. Kita mulai dari tahap-tahap yang di bawah nanti maksudnya. Kita lakukan pergerakan seperti apa yang pergerakan yang dilakukan oleh mereka. Sehingga yang kita lakukan di bawah ini langsung berdampak. Jadi silakan bergabung. Hari ini bergabung dengan GFL, silakan bergabung dengan komunitas yang lain, silakan. Karena inilah aksi kecil yang kita lakukan sebenarnya sangat berdampak. Kita sudah bersama-sama. Nah, ini salah satu yang dilakukan sama Rizka hari ini sangat berdampak. Mempertemukan kita dengan peserta hari ini sudah sangat berdampak. Ini adalah hal yang besar sebenarnya yang kita lakukan hari ini. Seperti itu Rizka. Iya, oh iya baik Kak. Iya. Baiklah. Yang lain, teman-teman yang lain? Atau saya lagi bertanya? Pengalaman kolaborasi. Yuk, satu lagi. Mungkin yang belum nih, Kak Ceria, Kak Dwi, Kak Rosa, ada pertanyaan? Kolaborasi misalnya bingung gitu kan, mau mulai dari mana, ya itu dijelasin ya. Kita harus mulai dari hal kecil dulu, misalnya bergabung. Udah, mungkin Rizka satu lagi itu ketinggalan di atas dari Kak Dede tadi ya. Izin bertanya di chat, aksi yang sulit dan mudah menurut kakak itu bagaimana? Oh iya, bagaimana? Nah, itu mungkin, maaf Kak, Dede tadi terlewat. Kalau aksi yang mudah, aksi yang mudah, sebenarnya semua aksi itu mudah. Tapi pasti di pertengahan aksi itu akan menemui kesulitan. Nah, kesulitan itu akan mudah kita lalui apabila sebelum perencanaan aksi itu sudah matang. Maksud sudah matang, kita sudah punya jawaban. Pasti ada nih, kita akan terpikir pertanyaan yang akan muncul. Jadi kita sudah punya jawaban. Nah, inilah
di fase aksi lah muncul ini, muncul pertanyaan, muncul problem. Nah, itu sebenarnya yang membuat sulit. Nah, tapi kalau memang kita berbalik, itu lebih sulit. Maksud lebih sulit, kita aksinya gagal. Tapi semoga dengan semua aksi yang kita lakukan, apabila itu bertujuan baik, insya Allah bisa kita lalui semua. Mungkin seperti itu, Kak Ariska. Ya, baik Kak. Nanti kita cukupkan saja Kak. Siap, boleh. Mungkin untuk sesi terakhir, closing statement ya Kak ya? Boleh, siap. Foto dulu, closing dulu deh. Closing dulu ya. Ya, closing. Sebelumnya, terima kasih kepada GFL yang sudah memfasilitasi webinar untuk malam ini. Terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah berpartisipasi sehingga kita bisa bersilaturahmi. Saya juga menemukan teman-teman baru pada malam hari ini. Terima kasih GFL sekali lagi. Nah, untuk closingnya, lakukan aksi, jangan lupa kolaborasi sehingga menghasilkan suatu dampak yang besar. Seperti itu Rizka. Saya kembalikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Ya, mungkin kita foto dulu ya. Bersama dulu. Di on cam boleh. Yang lain. On cam. Sebelum kakaknya pergi. Betul. Yuk, aku hitung ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih semuanya. Kita hari ini untuk pemaparan materinya mungkin sudah selesai. Untuk Kak Rizal masih mau stay atau mau bagaimana? Halo Kak. Ya, gimana? Kak Rizal mau stay atau mau bagaimana? Semua di sini? Kalau udah selesai mungkin izin live. Ya, Boleh. Boleh Kak. Terima kasih Siap. banyak Kak sekali lagi. Siap. Jazakallahu khairan kasiron gitu kan ya. Untuk pemaparan materinya sudah mau diajak ini juga bersilaturahmi memaparkan materi gitu kan ya Kak. Dadakan juga untuk menambah materi kuliah. Siap. Ya, jika kamu keluar kami persilakan, bukan berarti ngusir. Tapi mau stay juga boleh gitu ya Kak. Ya, izin pamit semuanya. Rizka, mungkin insya Allah nanti bergabung di lain kesempatan. Siap, terima kasih banyak semuanya. Izin pamit. Selamat malam Kak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Untuk sekarang kan kita pemaparan materi sudah ya. Terus sama sebenarnya kita ada pembagian kelompok teman-teman. Nah itu mungkin dijelasin untuk lebih jelasnya sama Kak Husni. Kak Husni mungkin ada yang mau disampaikan, dijelaskan, dipersilakan waktu dan tempatnya. Terima kasih Kak Rizka. Sebelumnya selamat malam ya semuanya. Izin untuk menyampaikan sedikit
sepatah dua kata. Jadi untuk pelatihan 2 hari ini tuh nggak berhenti sampai di sini ya. Kita mau ngadain ini nih apa semangatnya teman-teman biar semangatnya teman-teman ini nggak pudar gitu kan. Terus habis itu kita Halo Kak Husni. Kak, halo Kak Husni. Sepertinya terkendala ya. Kak Husni. Bentar ya teman-teman. Halo Kak Husni. Halo Kak. Kendala ya teman-teman sebentar. Oke, kita tunggu dulu Kak Husninya. Halo Kak, sudah bisa? Kak Husni. Mungkin sambil nunggu, mungkin kalau ada pertanyaan tentang tugasnya bisa ditanyain. Yang hari pertamanya itu buat paling lambat banget besok ya kakak semua. Kak, kalau yang tugas Kak Lulu gimana, Kak? Oh iya, Kak Lulu ya. Iya, Kak. suaranya. Bentar. Halo, halo. Halo Kak. Ya teman-teman tadi suaranya ini apa sempat keluar masuk jadi ini aku mau share lagi ya. Jadi untuk kelompoknya nanti aku kirim ke grup aja biar nanti teman-teman juga tahu.
Terus ini nanti juga ada follow up-nya, jadi nanti besok ada belajar bareng sama Mbak Eliza. Mbak Eliza ini salah satu ini apa leadership terus motivator juga. Nah, dan sekarang lagi kuliah di Turki nih lah. Nanti bisa tanya tanya jawab terus ya sharing-sharing tentang apa kegiatannya nanti juga. Ini kan kemarin tugasnya kan ada dua ya. Yang pertama ini lebih ke notulensi, terus yang kedua ini untuk aksinya. Nah, itu nanti teman-teman dibagi kelompok buat menjalankan aksinya. Nah, aksinya ini nanti berhubungan dengan materi yang kita kemarin tuh ada berhubungan dengan leadership, terus loyalitas, kolaborasi dan aksi seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum lanjut. Tadi ada yang bertanya, Kak, tugasnya Kak Lulu bagaimana? Ayo Kak Ceria, Kak Ama, Keisha, Umu, Rosa boleh disampaikan nih. Terus nih, Kemarin yang tugas pertama udah semua belum terkait notulensinya? Aku belum, Kak. Itu sampai besok kan, Kak? Iya benar-benar sampai besok. Tapi kalau bisa diusahakan hari ini ya, itu kan nanti lebih ke catatan terus kalau bisa di share di story kan, biar nanti teman-temannya yang di sosial media itu biar tahu kalau misalkan teman-teman ini lagi mengikuti pelatihan seperti itu. Untuk yang di-share di story itu termasuk yang notulen, Kak. Dari sebagian notulensi aja, nggak semua kan pastikan. Kayak misalkan nih, untuk hari ini aku dapat materi kolaborasi dan aksi, intinya itu bla 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 gitu aja. Terus habis itu share apa ini, share ini tadi foto bareng, habis itu nanti di share di apa story gitu aja. Baik, Kak. Makasih, Kak. Sama-sama. Yang lain gimana? Ada yang mau ditanyakan? Terkait kostumnya nih tadi aku belum lihat nih teman-teman udah pakai ini belum kostum atau atribut yang berhubungan dengan daerahnya. Halo Kak Ama, Umu, Rosa, Keisha, Kak Ceria. Gimana udah ini enggak pakai atribut? Kak Ama, Umu, Rosa, Keisha. Nanti kalau oh ya, Kak, mohon mohon izin, aku sama Amah kita nggak bisa pakai aksesoris atau mungkin baju adat yang mensimbolkan daerah kita karena situasi kita yang di pondok pesantren. oke. Ya enggak apa-apa nanti boleh ini sih pakai ini aja lah pakai baju seragam aja nggak apa-apa atau mungkin pakai baju busana muslim yang ini yang biasa dipakai gitu. Oh, oke oke. Makasih, Kak. Eh, yang lain gimana? Kak Rosa sama Umu Faiz gimana? Halo Kak Ros, tadi nggak kedengaran suaranya boleh diulangi lagi?
Ya maaf Kak, nggak ada baju adat Bengkulunya Kak. Oke, kalau ini terkait atribut ada nggak kira-kira terkait topi atau mungkin selendang atau apa gitu? Nggak ada Kak, soalnya di Bengkulu ini kos itu Kak, ngampus aja. Oke. Berarti oh ya diganti baju kampus aja nggak apa-apa. Ada ini nggak alma mater nggak? Ada Kak, Pakai itu ya nanti apa ini foto terus nanti dikumpulkan ke Kak Rizka ya. iya Kak. Jadi nanti teman-teman yang belum ada baju adat nanti boleh pakai seragamnya aja lah baju kebanggaannya. Terus yang hari pertama kemarin kan baju dengan warna kesukaan. Nah itu nanti menyesuaikan warna kesukaan masing-masing. Misalnya nih Kak Ros apa ini warna kesukaannya merah lah. Jadi nanti fotonya pakai baju warna merah seperti itu. Kak, fotonya ini dikirim ke Kak Rizka apa dikirim ke Google Drive-nya ya? Ke Google Drive langsung nggak apa-apa nanti konfirmasi ke Kak Rizka ya biar nanti Kak Rizkanya bisa ngecek juga. Kalau misalkan nggak bisa ke Google Drive nanti minta tolong ke Kak Rizka nggak apa-apa gitu. Gimana, ada yang mau ditanyakan lagi terkait ini apa kostum dan baju warna kesukaan di hari pertama kemarin? Nah, itu kalau misalkan belum nggak bisa ke Google Drive nanti kirim ke Kak Rizka aja ya. Nanti biar nanti Kak Rizka yang ini apa ini ngirim ke Google Drive. Sebelum ditutup ada pertanyaan nggak untuk besok gimana udah siap teman-teman? Jadi untuk besok ini kita ini sih kalau bisa ngajak temennya ya buat meramaikan acara di hari Minggu itu soalnya kan untuk hari Minggu ini spesial banget kan ada Kak Eliza yang lagi di Turki gitu kan ya terus diskusi tentang leadership juga jadi nanti bisa banyak sharing-sharing nih apalagi teman-teman ngajak temennya gitu kan pasti makin rame makin seru gitu kan. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau misalkan nggak ada, kita foto bareng lagi nih. Jadi inilah nanti yang apa ini yang aktif bersama-sama di kegiatan atau pelatihan berikutnya. Boleh Kak Rizka di ini dipimpin buat foto lagi, foto bareng lagi nih. Oh iya, sudah ya Kak ya? Mau foto lagi atau masih ada yang mau dibahas Kak? Nggak ada pertanyaan, boleh foto aja bareng nggak apa-apa. Oh iya, sebelumnya aku mau jelasin tugasnya Kak Lulu. Tadi Kak Ceria nanya ya, itu sebenarnya katanya tuh Kak Reni apa itu leadership versi kamu tuh sebenarnya ditulis di kolom komentar kemarin tuh di Jumat kemarin. Cuman mungkin ternyata apa namanya di ini aja kan tidak ada yang ngechat ya. Jadi mungkin bisa ke personal aja sih. Nanti kita kasih tahu nomornya ya, nomor Kalulu. Jadi mungkin Nah, bisa chat ke nomornya Kalulu, nomor WhatsApp-nya ya. oke Kak. Soalnya kemarin kalau nggak salah dengar, aku juga ngedengar hal yang Kak sampaikan itu, cuman takut salah gitu Kak. Iya, kalau aku kurang dengar soalnya kemarin. Makanya mau jawab
Ada yang nanya juga mau jawab bingung aku. Kurang tahu. Yang di grup tuh yang di ini. Ya udah. Itu sih. Terpaling di grup kita spill nomornya. Oke. Oke, Kak. Makasih, Kak. Sama-sama Kak, ceria. Terus oke, lanjut ke foto ya. Untuk info lebih lanjut, kita di grup aja ntar kami umumin terkait tugas atau hal lainnya gitu ya. Oke, foto ya. Sebentar. Oke, foto. Satu, dua, sebentar. Tadi kan ada foto-foto lagi ya, Kak? Foto lagi nggak apa-apa. Biar ini teman-teman tahu juga kan nanti untuk kedepannya kita bareng-bareng nih aktif buat ini apa mengadakan project sampai bulan depan. Biar teman-teman juga tahu nih dan kenal gitu kan satu sama lain. Ayo dinyalakan kameranya. Ya. Aku lagi pakai ini nih. Lagi pakai topi. Topi. Ya. Mudeng namanya kalau di sini. Oke. Satu, kita foto lagi. Satu, dua. Ayo teman-teman on cam. Dwi on on cam. cam. Boleh Iya, on Kak, cam sebentar. walaupun tidak pakai apa tuh namanya atribut. Tidak apa-apa. Dinyalakan aja yang penting kelihatan wajahnya. Betul. Boleh Kak Rizka dipimpin? Boleh. Satu, dua. Itu belum. Senam. Sorry. Ya. Bu, sabar. Siap. Ini yang lain masih pakai kerudung nih. Oh iya. Ntar siap-siap dulu ya. Siap-siap dulu. Jam 9.59 lah ya. Ya udah. Satu, dua, tiga. Keren. Nah. Ya. Oh ini tadi Kak Keisha belum nyala tadi ya? Apa Aku ini? ketinggalan. Aku ketinggalan. Ulangin. Lagi Kak Rizka ini Kak Keisha baru nyala lagi. Yuk. Tuh. Siap belum? Dua. Oh, udah. Belum. Satu, dua, tiga. Keren. Nah. Oke. Jadi Kak. Oke, siap. Baiklah. Sudah selesai ya Kak ya? Baiklah, tibalah kita di penghujung acara untuk hari kedua ini. Sudah cukup semua berarti ya. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Terima kasih telah mengikuti acara pelatihan ini dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila dari kami masih banyak kekurangannya. Dan sampai jumpa di esok hari. Tapi jangan lupa juga untuk mengerjakan tugasnya ya. Ntar kita umumin lagi terkait
hal yang lainnya yang perlu dijelasin. Oke, saja. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, selamat istirahat. Waalaikumsalam See you. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih ya. Makasih Sama-sama, banyak, Kak. Kak. Sama-sama, Kak. See you next time. See you. Yang boleh keluar, yang boleh keluar. Yang mau keluar silakan. Oke.